menemukan peserta didik yang seperti apa, supaya yang lain bisa belajar bersama-sama dari kasus Bu Wawa dan Pak Hairul begitu. Iya, silakan ada lagi yang disampaikan nih Bapak Ibu? Kalau tidak saya langsung ke Bu Wawa ya, lalu ke Pak Hairul begitu. Ya, kita akan Lanjut. bahas bersama. Iya, terima kasih banyak. Silakan Bu Wawa. Bagaimana Bu Wawa? Silakan diceritakan Baik, bagaimana. terima kasih Bu Desi. Izin saya share screen Ibu Bapak. Jadi saya share seluruh screen saja. Nah, ini awal bisa dilihat video murid saya. Iya, bisa Ibu. Ya, ini awal saya mencoba untuk mewawancarai dia. Ya, dipercepat sedikit begini. Ya, itu tadi sedikit conversation saya dengan namanya panggilannya dia Tura. Dan kemudian dari sekian siswa, saya melihat dia memerlukan bantuan karena dia sangat khusus. Ada beberapa karakteristik unik yang saya tangkap. Setelah saya amati dari berbagai pilihan yang tersedia, yaitu ada hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik motorik, emosional, autism, ADHD, slow learner, kesulitan belajar, dan CP. Saya pikir Turah masuk ke dalam slow learner setelah mempelajari karakteristik yang dimilikinya. Jadi pada lembar identitas anak ini, saya menuliskan namanya dia, yaitu Anak Agung Bagus Murah Jaya Arta, dengan tempat tanggal lahirnya 26 September 2008 di Denpasar, jenis kelamin laki-laki, sekolah kami di SMP Negeri 1 Denpasar, dan kelasnya ada di 9F, kemudian alamat rumahnya ada di Jalan Kedondong nomor 1 Denpasar, alamat sekolah Jalan Patimura nomor 2 Denpasar. Saya lengkapi sedikit dengan nama ayahnya, yaitu Anak Agung Murah Arteja Kesuma, dan nama ibunya adalah Ida Ayu Wayan Juni. Kalau dilihat dari nama ayah dan nama ibu, kebetulan kami di Bali itu menganut 4 kasta. Kasta ibunya lebih tinggi daripada kasta ayahnya. Ini kalau kami lihat dari latar belakang anak ini. Kemudian ini adalah tanggal 19, saya nama asesornya adalah Putu Eka Jaya, saya bubuhkan tanda tangan saya di sini. Dari teknik yang saya sebelum kita lanjut, mohon diamati di sini ada teknik yang kami pakai untuk mengumpulkan data. Yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi atau keempat perintah, dan kelima adalah gabungan 1, 2, dan 3. Jadi saya masuk kepada identifikasi hambatan intelektual kategori lamban belajar atau slow learner. Jadi ada karakteristik unik dari Tura, di mana kami diminta untuk mengisi kolom yang kuning, angka 1 jika iya dan angka 0 jika tidak. Nah, jadi dengan kategori ini, slow learner, ada 10 pertanyaan yang saya amati, yang saya cermati dari kelima teknik ini. Khusus untuk pertanyaan yang pertama, kami tidak memakai teknik yang kelima seperti pada contoh, tapi kami memakai teknik wawancara langsung. Jadi dia pernah naik kelas atau enggak, ternyata dia tidak pernah. Kemudian ini pun karena zaman sekarang kalau di Denpasar khususnya, kami memang menganut sistem naik kelas terus, Ibu, jadi memang jarang tidak naik kelas dia. Jadi memang. Kemudian yang kedua, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang memiliki banyak langkah atau kompleks. Benar, anak itu memang agak slow sedikit, jadi agak lemot dia sedikit. Kemudian daya tangkap terhadap pelajaran lambat, ya betul. Jadi matanya itu sering ngawang-ngawang kalau kita reguler menyampaikan. Kemudian sering lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Ini terkait semua 2, 3, dan 4, ini betul. Kemudian terkait pula dengan rata-rata prestasi belajarnya yang selalu rendah. Jadi
Kita ranking tidak kami umumkan di kelas, tapi guru mempunyai data sendiri dan dia memang termasuk di bawah secara umum. Kemudian membaca huruf gagal, membaca tanda baca ini tidak ada tampak, dia sangat lancar karena kadang normal. Kemudian memahami perintah setelah diulang-ulang benar. Itu satu itu posisinya. Kami harus bicara pelan-pelan berulang-ulang dan ini kebetulan memang nyata anaknya itu ada di kelas. Kalau saya tidak mengikuti BIMTEK GPK ini kami anggap itu cuma nakal, cuma ya normal tapi nakal gitu. Tapi setelah kami memahami beberapa hal yang disampaikan Bu Desi, jadi kami mencoba-coba untuk mengintip-intip, ternyata walaupun dalam kelas reguler dapat juga kesaring gitu. Kemudian self image yang buruk, pemalu, pendiam, kurang percaya diri, menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga mengalami kesulitan dalam berteman. Tidak ya, dia sangat pede, cuek gitu. Jadi ini 0 saya berikan nilai. Kemudian memiliki daya ingat yang memadai, namun lambat dalam mengingat, ya betul, cukuplah saya pikir dia. Kemudian menguasai suatu keterampilan dengan lambat, dan untuk beberapa kemampuan bahkan tidak dapat dikuasai. Ini nilainya juga skor 1. Kemudian terbatasnya kemampuan koordinasi seperti olahraga, menggunakan alat musik, alat tulis, atau menggunakan pakaian, dia 0. Karena dia pandai menabuh, pandai olahraga ini. Nah, dari skor gejala, ini kami muncul di sini 210. 210 ini kalau saya lihat di di penjumlahan itu di dalam, maaf saya turunkan sedikit. Di sini, nah dia ternyata kan lebih besar sama dengan 100 masuk ke dalam kategori slow learner. Di sini muncul ini di keterangan di sini. Nah, kemudian temuan lain yang saya dapat amati di sini, anak Agung Bagus Murjaya Arta mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika namun menyukai olahraga dan kesenian. Dia dari observasi dia juga cenderung suka membolos. Ini sebenarnya ada gangguan sedikit di emosional, tapi lebih cenderung ke sini dia atau meninggalkan kelas sebelum waktunya. Sudah saya wanti-wanti, tetap aja dia kabur. Kalau dia ada waktu gitu, dia ada kesempatan kabur, dia ke seberang jalan. Nanti kita jemput lagi, pulang lagi, dia datang lagi gitu. Kemudian tulisannya pun memang sulit dibaca. Ini tipikal sekali ya, bukan cuma anak ini ya. Kadang-kadang anak yang memang ranking atas juga yang kita anggap normal pun agak sulit menulis ya Bu belakangan ini. Karena kebanyakan ngetik-ngetik di HP itu Bu. Jadi tulisannya sudah kalah sama yang rata Bu itu. Tahun 70 semua daerah. Ya, kelahiran 70, kelahiran 60. Generasi alfa jarang nulis. Ya. Kemudian gabungan kalimat serta nalarnya tidak memenuhi standar pada anak seusianya. Ini untuk yang identity anaknya ya Bu. Kemudian untuk di Word yang berikutnya adalah di sini Bu. Nah, laporan untuk hasil identifikasi di sini ada saya tampilkan sesuai dengan format yang diajarkan, yang diberikan di modul. Ada identitas peserta didik kami tuliskan, tempat tanggal lahir kami tuliskan, kelasnya juga di 9F, nomor absen 2 di SMP Negeri 1 Denpasar. Hanya itu yang diminta, jadi kami tidak melengkapi yang lain. Dengan hasil identifikasi karakteristik unik sesuai form identifikasinya yang kami sadur dari Excel yang ini, Excel yang tadi. Jadi kami yang angka 111 ini kami copy, lalu kami pindahkan ke di bagian uraian. Kemudian temuan karakteristik lain, unik lainnya pun yang tidak ada di dalam form, juga kami copy juga dari sini, dari bawah sini menuju ke laporan lebih lanjut. Sehingga muncullah dugaan sementara slow learner atau lambat belajar untuk peserta didik anak Agung Murah Bagus Jaya Arta. Jadi ini sudah kami kumpulkan dalam bentuk PDF, kami satukan menjadi dalam satu PDF. Mohon berkenan Ibu Bapak untuk memberikan tanggapan, koreksi
untuk penyempurnaan lebih lanjut. Demikian Bu Desi, mungkin terima kasih banyak atas perhatian Ibu Bapak. Saya stop sharing. Ya, terima kasih banyak Bu Wawa sudah menyampaikan hasil identifikasinya. Bagaimana Bapak Ibu hasil identifikasinya dari Bu Wawa? Silakan jika ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan karena Bu Wawa sudah mengidentifikasi dulu gitu ya kemarin dari hari pertama itu kayaknya ya Bu ya. Hari pertama kayaknya yang WA saya itu ya menyampaikan tuh sudah siap sekali sepertinya Bu Wawa mengikuti BIMTEK ini. Iya, silakan jika ada yang menanggapi atau mungkin berbagi pengalaman sama-sama belajar dengan Bu Wawa dan kita semua. Oke Pak Sukri, silakan Pak Sukri. Baik, Ada yang selamat siang disampaikan? Bu Wawa. Ini Iya Bu, Bapak, siang. mohon maaf sebelumnya. Itu yang waktu pensekoran itu hanya di Loliner aja yang difokuskan. Sebelum kita lanjut, apa Maksudnya hanya Pak? di bagian identifikasi itu kan ada beberapa, ada autis, emosional gitu. Bu Wawa fokus di Loliner gitu. Oh Apakah iya hanya betul Pak. Jadi kenapa kami memilih slow learner? Karena dari hasil pengamatan penyaringan ya di awalnya itu adalah namanya penyaringan apa penjaringan ya Ibu, saya agak kebalik-balik. Screening gitu ya. Penjaringan. Ya penjaringan. penyaringan? Dari filtering dulu kita coba cek kira-kira dari 46 anak binaan saya ini dikalikan 6 kelas ini saya coba intip-intip kok kayaknya anak ini kayak tengar-tenger gitu, bingung gitu. Maaf Bu. Saya memang fokus pada memilih, oh saya duga dia ini, kemudian kita melanjutkan dengan men-scoring. Kalau tiba-tiba scoringnya itu tidak menunjukkan angka 100, di bawah 100, ya mungkin saya harus berpindah ke mungkin faktor yang lain, mungkin hambatan emosional, ataupun hambatan kesulitan belajar begitu. Jadi awalnya itu pemilihan ini, mengapa? Itu ya Pak pertanyaannya Pak Sutria. Mungkin ya dugaannya seperti itu. Cuman saya juga ingin artinya berbagi ya, hampir melakukan seperti apa yang dilakukan Bu Wawa sama siswa saya di sini. Ternyata saya menemukan yang apa istilahnya agak berbeda gitu. Nah, setelah melakukan wawancara, observasi, bahkan cari informasi dari teman-teman, itu ternyata bukan hanya di Loliner, hampir sama tidak hanya di Loliner, tapi juga di kesulitan belajar. Nah, kalau di punya saya di sini ada disleksia sama dislegrafia. Nah, mungkin sekedar multi ya Pak, saran multi gitu. hambatan. Jadi sekedar saran, memang itu kalau menurut saya sudah tepat kita langsung biar tidak banyak kerjaan gitu kan. Tapi alangkah baiknya kita ambil 2 gitu. Dan ini menjadi pertanyaan saya, apa hubungannya slow learner sama kesulitan belajar? Memang tadi sudah dijelaskan sama Bu Desi, ya otomatis kalau udah disleksia akan mempengaruhi kemampuan pemahamannya karena anak ini kan cenderung yang lain gitu. Sedangkan kita di sekolah menekankan pengetahuan itu sangat tinggi sekarang. Walaupun secara kurikulum kita harus share dengan anak sebenarnya, tapi pada rata-rata kalau kita lihat rekan-rekan guru yang lain masih menekankan kognitif penuh gitu. Ya itu mungkin sekedar tambahan atau maaf ya Bu, bukan maksud apa-apa. Ya jadi itu sekedar berbagi saja, makanya itu saya tanyakan tadi hanya Loliner ya. Jadi sudah baik juga sih langsung gitu Bu. Cuman apa namanya? Alangkah tepatnya ya kalau semuanya kita lakukan gitu. Ya, tapi kan tergantung kita masing-masing. Maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, boleh saya tanggapi Bu Desi? Ya. Iya, silakan Bu Terima Wawa. kasih Pak Sukri, saya memahami maksud Bapak bahwa kita sebaiknya melayani anak dengan sangat full begitu. Jadi mungkin
dalam setiap anak itu mungkin ada multi hambatan. Jadi multi hambatan ada, alangkah baiknya kita jaring itu semuanya, lalu kita berikan sentuhan pelayanan pada asesmennya, planning matriksnya, kemudian PPI-nya, kemudian RPP akomodatifnya, supaya itu bisa terakomodasi semua. Namun sekali lagi kami di sini dengan tujuan adalah untuk mengamati yang mana yang paling menonjol hambatan tersebut, di mana kita kurangi hambatan tersebut sehingga anak itu minimal bisa untuk melampaui apa yang harus dia lampaui untuk siap menghadapi masa depannya, memiliki life skill standar untuk masuk ke masyarakat. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau untuk yang lebih, hambatan yang lebih, mungkin dia harus betul-betul kalau memang ada multi seperti itu, mungkin kita memang lebih kepada ke ahlinya atau ke psikolog atau ke psikiaternya sekalian begitu Bapak. Namun terima kasih, saya menangkap betul apa maksudnya Pak Sukri, tujuannya baik, namun karena keterbatasan dan memang saya sengaja memilih ya kita ini sentuh yang ini dulu lah. Jadi setelah ini tersentuh mungkin dia terbantu dulu sedikit, perbaikan dulu sedikit dalam satu semester ini, nanti semester depan apanya lagi kita sentuh, karena tidak muluk-muluk juga. Satu kelas kami 46 anak Pak di SMP 1 Denpasar dan saya mengampu 6 kelas. Jadi ini cukup cukup menjadi tantangan tertentu. Dan terkait dengan pengetahuan, kalau di kami di SMP Negeri 1 Denpasar, mohon izin berbagi, kami tidak mengutamakan untuk pengetahuan saja. Jadi betul-betul sikap dan spiritual itu menjadi juga pertimbangan untuk kami. Jadi ada 3 yang dinilai betul-betul. Jadi apalagi dengan profil pelajar Pancasila belakangan ini, jadi ini menjadi lebih menonjol untuk penilaian yang lain. Jadi itu menjadi seimbang begitu. Jadi sementara untuk menyentuh hal-hal yang memang lebih kompleks, kami memang kurangi begitu. Demikian Bapak, terima kasih banyak untuk masukannya. Mungkin kami akan menjadi perhatian untuk pada tahap berikutnya. Makasih Bu Desi, mungkin ada tanggapan. Iya, terima kasih banyak. Seru sekali diskusinya Pak Wawa dan Pak Sukri, ya Bu Wawa dan Pak Sukri. Ya betul, saya memang tujuan mengidentifikasi itu kan kenali gejala yang primer ya, yang dominan, yang menonjol begitu, betul. Yang ada pada anak tersebut begitu. Jadi ketika anak tersebut diduga memiliki karakteristik yang menonjol seperti yang Bu Wawa sampaikan tadi yang sudah diidentifikasi, ya sudah itu berarti anak tersebut diduga mengalami hambatan slow learner begitu. Jadi tidak harus ya, tidak harus satu anak itu memiliki hambatan double, tidak selalu ya, tidak selalu begitu. Mungkin membacanya kurang, berhitungnya juga kurang, bahasanya kurang. Nah, ketika semuanya area 3 area itu kurang, otomatis kita merujuknya apa yang menonjol, otomatis dia slow learner karena memang area akademiknya semua kurang begitu. Kalau hanya satu saja tadi yang sudah saya ceritakan, itu termasuk kesulitan belajar karena di sisi IQ kalau kesulitan belajar itu tidak selalu rendah begitu maksud saya. Jadi kalau slow learner itu otomatis sudah rata-rata bawah IQ-nya begitu. Jadi memang lebih tepatnya, kalau lebih tepatnya itu kita ke tim ahli, melibatkan tim ahli begitu. Namun pada saat ini itu kan itu kita yang penting sebagai pendidik, sebagai guru itu mampu mengenali gejala awal, hambatan awal yang dimiliki peserta didik tersebut begitu, sehingga kita mampu melayaninya dengan tepat. Tidak semua sekolah itu kan bekerja sama dengan tim ahli. Tidak semua orang tua pun mau dibebani ya dengan biaya-biaya untuk tim ahli. Kadang kan ada yang
dengan beban biaya sendiri ya, orang tua begitu. Kadang ada yang kurang berkenan begitu. Jadi memang betul yang disampaikan Bu Wawa dan terima kasih banyak tanggapan yang disampaikan Pak Sukri, kritis sekali. Namun di sini identifikasi cukup pada karakteristik yang menonjol atau gejala primer, hambatan primer yang dialami anak tersebut seperti apa begitu. Untuk memudahkan Bapak Ibu juga mengerjakan tugasnya, jadi tidak bingung begitu. Ya, begitu ya Bu Wawa, Pak Sukri dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih banyak sharingnya Bu Wawa. Terima kasih sudah upload sesuai dengan nama file yang tadi ya Bu ya. Jadi biar tidak ketukar nggih. Nanti akan saya buka. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukri, luar biasa tanggapannya. Terima kasih banyak. Selanjutnya untuk menghemat waktu karena kita kurang 15 menit aja ya, 15 menit, 14 menit lah. Pak Hairul silakan untuk memaparkan sedikit hasil identifikasinya supaya bisa belajar bersama. Silakan Pak Hairul, monggo. Baik, terima kasih. Izin berbagi layar. Apa terlihat layarnya? Sudah Bapak. Oke, baik. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih teman-teman masih setia di ruang meeting ini. Izinkan saya presentasi hasil identifikasi siswa kami 1 orang, walaupun sebenarnya ada beberapa orang dugaan kami di awal begitu. Jadi kami melakukan identifikasi kemarin, sebenarnya tidak hanya kemarin. Jadi ini kelas 7, saya baru mengajar di kelas 7 tahun ini, jadi selama hampir 1 bulan ini saya masuk di kelas 7, saya sudah melakukan identifikasi ini dari awal gitu. Kemudian di absensi saya sudah kasih tanda-tanda. Baru kemarin saya lihat pertanyaan-pertanyaan ini itu yang kemudian saya lengkapi. Sebagai informasi. Lalu yang kedua, teknik yang saya gunakan kebanyakan teknik observasi. Saya menghindari wawancara karena saya lihat anak ini agak berbeda, tidak katakanlah normal begitu ya dengan anak yang lain, tidak sama dengan anak yang biasanya. Jadi ketika kita wawancara mungkin tidak akan nyambung pertanyaan dengan jawaban, maka saya lebih mempercayakan ke teknik observasi. Jadi baik, ini nama siswa kami, saya percepat sebenarnya tidak perlu dimunculkannya. Pertama kami lakukan identifikasi kesulitan belajar spesifik, jadi perkembangan kemampuan membacanya rendah, tekniknya dengan observasi, kemudian kemampuan memahami isi bacaan, kemudian ada yang terisi 1, ada yang 0, dan seterusnya sama seperti Bu Wawa tadi. Akhirnya muncullah kesimpulan terakhir, jadi gejala A100, B100, C100, hingga muncullah dugaan disleksia, kemudian disgrafia, diskalkulia. Untuk diketahui, saya guru matematika, jadi untuk diskalkulia ini sebenarnya saya agak ragu juga begitu. Tetapi karena ini masih tahapan penjaringan, nanti setelah ini kan ada asesmen lagi untuk penyaringan. Mungkin saja dia tidak termasuk diskalkulia, tapi tidak ada salahnya saya masukkan dulu. Karena di sini pertanyaannya tentang diskalkulia itu tentang soal cerita. Gitu. Kemudian yang saya temukan itu sulit mengoperasikan hitungan bilangan. Ini kalau saya satu kelas itu mungkin ya hampir 50% sulit gitu. Ya, tapi ini mungkin yang satu ini yang sangat sulit. Kemudian setelah menemukan yang 3, jadi seperti sarannya Pak siapa tadi, saya lupa namanya. Saya kemudian berpikir sepertinya karena ini masih penjaringan, sepertinya saya harus melakukan identifikasi ke jenis hambatan yang lain. Jadi saya tidak berhenti hanya di sini. Saya melihat kalau sudah disleksia, disgrafia dengan diskalkulia, kemungkinan akan lamban belajar itu bisa saja terjadi. Lalu saya coba buka form lamban belajar, saya isi. Di sini terpaksa saya menggunakan wawancara, pernah tidak naik kelas, tapi saya tidak bertanya secara langsung, ayo duduk.
saya mewawancara Anda gitu, tidak secara formal, karena supaya kesannya itu lepas. Jadi saat mengajar di kelas, saya coba bisik. Nah, waktu SD pernah naik kelas enggak? Pernah tidak naik kelas enggak? Karena ini anak ini yang kelas 7 baru masuk. Jadi saya tidak punya rekam jejak tentang itu. Begitu. Sementara waktu mendaftar di SMP kami tidak mensyaratkan rapor SD-nya juga begitu. Dan ternyata tidak begitu. Lalu setelah saya isi ini semua, ternyata menemukan kesimpulan juga. Dugaan pertama, dugaan yang kedua ini ya, setelah yang tadi itu adalah lamban belajar juga si anak ini begitu. Lalu ya saya temukan temuan lain. Jadi anak ini sebenarnya ceria gitu. Cerianya suaranya itu lantang ketika menjawab atau berbicara. Jadi kalau kita tanya itu keras sekali suaranya. Jadi tidak lagi kalau lambat begini biasanya ibarat bicara, tetapi anak ini tidak begitu. Jadi makanya di sini pemalu, pendiam, ya tidak begitu. Dia berbicara. Temuan lain yang tidak saya tulis sebenarnya kalau kita lihat dari tanggal lahir itu tahun 2011. Ini mungkin ini salah satu penyebab saja ya mungkin ya. Jadi saya menduga ada salah satu ini terlalu dini mungkin untuk masuk sekolah. Berarti sekarang usianya baru 11. Mungkin dia masuk sekolah SD itu saat kelas usia 5 tahun begitu. Lalu sebenarnya saya mencoba juga yang ketiga ke intelektual begitu. Intelektual yang terisi satu itu hanya 2 pertanyaan, itu pun masih 50-50 gitu, mengalami kelambatan dalam segala hal kalau dibandingkan dengan anak-anak normal usia sebaya. Usia sebaya ini yang sebenarnya membuat saya ragu karena dia tidak sebaya di kelas itu, selisih 1 tahun dengan siswa yang lain, baik ditinjau dari psikis, sosial atau kemampuan fisik. Tapi memang terlihat beda gitu. Jadi akhirnya ya udah saya coba isi 1 karena ini masih dugaan awal. Dari daya abstraksi sangat kurang, 1, hanya 2 yang terisi dan ternyata tidak teridentifikasi. Jadi saya hanya menyimpulkan ada 2 kesulitan belajar dengan slow learner itu saja. Kemudian ya kalau laporan saya hanya memindahkan sama seperti Bu Wawa tadi, hanya memindahkan dari dari form yang tadi itu. Ini salah satu yang karena saya tidak sempat memfoto, saya hanya memfoto, kebetulan saya waktu itu mengajar, tujuan pembelajaran itu saya suruh tulis dari papan. Lihat, kalau dilihat dari sini ini pertemuan kesekian, dia baru nulis anak ini, bukunya masih kosong, bukunya baru saya periksa catatan, ternyata bukunya masih kosong. Ini tulisan pertamanya, TP gitu, tujuan pembelajaran, saya singkat, saya tulis di papan. Biasanya kalau saya mengajar pertama kali saya tulis TP-nya, menentukan ini persepakatan, ini tulisannya menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Jadi dia kelipatannya dihilangkan. Kemudian persekutuan ditulis persepakatan. Terkecil ini menjadi terkal gitu. Dan faktor persekutuan terbesar, jadi ditulis hanya faktor persilang saja. Jadi ini dokumen yang saya temukan, sehingga dari situ sudah terlihat sekali disgrafia dengan disleksianya kemungkinan besar akan menjadi hambatan si anak tersebut. Saya pikir itu. Terima kasih. Selanjutnya mohon saran, masukan dari Bapak Ibu semua, kemudian dari Ibu Fasilitator, Bu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang menanggapi? Oh ya, langsung Bu Wawa ya sudah angkat tangan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Desi atas kesempatannya. Luar biasa Pak Hairul dari segi analisa terhadap hambatan-hambatan pada siswa ini. Semua yang dilakukan itu sangat menyentuh hati. Jadi menunjukkan betapa kita ini sangat antusias, peduli untuk melayani, membantu anak-anak kita dengan melakukan mapping dulu, melakukan penjaringan, kemudian kita lakukan penyaringan. Nah, ini langkah-langkah yang Pak Hairul kerjakan ini luar biasa, betul-betul menyentuh hati, dan saya harap ini bisa kita laksanakan bersama untuk ke depannya. Namun pada tahap ini kita adalah
pada latihan keterampilan untuk menjadi guru pembimbing khusus. Terkait dengan apa yang ini hanya sekedar pengamatan saya bahwa anak ini baru kelas 7 kalau saya lihat, dan saat ini adalah baru tanggal 20 Agustus, anak-anak baru sekolah sekitar tanggal 11 Juli ya, jadi baru 1 bulan lebih, dan sudah banyak sekali materi-materi yang muncul di sana, sehingga dapat kita lihat ada disgrafia, disleksia ya Bu ya, terus kemudian ada juga apa namanya itu satu lagi diskalkulia. Gitu. Nah, saya hanya ini walaupun hanya sekedar latihan, apakah tidak terlalu dini kita menjudge dia bahwa dia belum dia mengalami kesulitan tersebut? Apakah tidak terlalu dini, baru 1 bulan lebih begitu? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan pandemi 2 tahun ini kita kehilangan lost generation. Jadi pada saat ini kurikulum Merdeka diterapkan untuk pemulihan pembelajaran kita. Saya pikir banyak sekali siswa yang mengalami hal yang serupa yang seperti Pak Hairul tadi disampaikan itu. Memang benar, banyak sekali sebenarnya, bukan hanya anak ini mungkin, tapi anak ini yang paling menonjol di antara rekan-rekannya. Kita anggap sebaya dalam arti stage-nya, dia level 7 walaupun umurnya lebih kecil. Jadi makanya pemerintah mengamanahkan jangan kurang dari 6 tahun untuk masuk ke SD itu. Nah, tapi karena ini ada kong kali kong, ada KKN sedikit antara guru pada waktu SD, karena sudah terlanjur kelas 6, ya mau tidak mau SMP dia kita lancarkan juga. Nah, maksud saya, apakah pengamatan kita ini tidak terlalu prematur? Karena sebenarnya 2 tahun terakhir ini seluruh anak SD kita mengalami kesulitan belajar dengan pembelajaran jarak jauh, begitu. Namun sekali lagi ini hanya latihan, saya memahami itu. Jadi mohon tanggapan, dan kemudian itu ada dua Ibu laporan identitasnya. Apakah boleh dijadikan satu? Kemudian di 1 lembar, di mana di karakteristiknya itu dari 1 sampai sekian nyambung antara slow learner dengan kesulitan belajar. Terus yang kedua juga demikian, ada kekhususannya. Kemudian yang ketiga juga apa dugaannya itu juga dijadikan 1. Apakah boleh demikian ataukah harus memang 2 form? Itu saja Bu yang saya amati. Ini bukan kritik, ini hanya mereview apa yang saya tangkap demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Wawa tanggapannya. Mungkin Pak Hairul akan menanggapi dulu. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Desi, terima kasih masukannya Bu Wawa, luar biasa melihat dari gesiknya Bu Wawa mengumpulkan tugas, saya jadi ikut-ikutan. Saya kalau tidak ada Bu Wawa mungkin di grup ini menjadi paling belakang begitu ya. Tapi saya kemarin sebenarnya bersyukurnya sebelum kegiatan ini saya sebenarnya sudah banyak saya punya data tentang anak itu, karena kami punya program sebenarnya ada namanya kelas 6,5. Sudah lama kami lakukan, tapi itu bahasa 6,5 itu hanya di seputaran guru saja. Kelas 6,5 itu peralihan dari kelas 6 ke kelas 7. Jadi yang ini si anak ini sebenarnya masuk ke kelas 6,5. Biasanya kami ada bimbingan khusus di ruang khusus untuk mengajar baca tulis berhitung begitu. Karena ini kembali ke pertanyaannya Bu Wawa tadi, memang kita tidak pungkiri pandemi ini ya. Jadi pandemi ini jadi biang kerok gitu. Tapi dari pengamatan sebenarnya kita semua pasti akan bisa melihat kata menonjol itu yang lebih penting. Mungkin si anak yang paling pintar tanda kutip di tempat saya kalau masuk di sekolahnya Bu Wawa mungkin jadi menonjol gitu kan ya. Makanya di kelas itu yang paling menonjol si anak ini. Sebenarnya yang menonjol hampir mirip-mirip, ada 2 orang, ada perempuan 1. Kemarin saya bingung mana yang mau saya ambil begitu. Tapi karena ini unik sekali si anak ini gitu. Uniknya kenapa? Karena tadi itu dia ceria gitu. Tapi kalau yang 1 itu memang dia pemurung apa segala macam begitu. Itu. Jadi memang menonjol sekali, terlihat sekali dengan kasat mata.
Dan yang kedua, saya juga berdiskusi dengan guru-guru lain. Kami sudah terbiasa tentang itu, karena apalagi ini siswa kelas 6,5. Kami menyebutnya siswa kelas 6,5, ada 2 orang. Jadi hampir sekali 2 hari sekali kami diskusi dengan guru lain, gimana perkembangan di bahasa Indonesia, bagaimana begitu. Kemudian lalu yang menonjol siapa, baik itu menonjol prestasi, menonjol dari segi ini juga. Jadi memang saya melihat ini yang perlu saya asesmen. Lalu yang kedua, ini masih tahap penjaringan. Sebenarnya kalau penjaringan, kalau menurut saya Bu Desi, tapi mungkin karena waktu ya, tidak harus satu sebenarnya. Kalau bisa ya sebanyak-banyaknya. Yang mana yang terlihat ada indikasi PDBK, ya mestinya kita jaring juga. Nanti asesmen kedua lah yang menentukan mana yang akan lolos itu atau tidak. Begitu. Tapi saya yakin karena ini masih latihan, ya satu cukup begitu. Tapi kalau saya itu tidak hanya satu, mungkin satu kelas akan saya jaring. Latihan dulu Pak, latihan dulu biar. Ya, latihan ya. Itu aja yang bisa saya tanggapi. Kurang lebihnya nanti sampai hari terakhir pasti akan banyak penambahan ilmu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Hairul dan Bu Wawa ya. Memang tidak, saya tidak langsung jangan lebih dari satu, tidak. Tapi untuk tagihan tugas kita itu hanya 1 PDBK. Jadi silahkan saja kalau memang Bapak Ibu mau mengidentifikasi dan ada waktu, monggo disilahkan. Nanti tapi yang dikumpulkan 1 saja. Untuk terkait apakah tidak terlalu dini ya kita menyimpulkan begitu tadi kan kayak sepertinya ya Bu Wawa ya tadi memang identifikasi itu akan kita lakukan di awal Ibu. Jadi nantinya akan ada lanjutan, pasti akan ada seperti identifikasi lanjutan atau asesmen lanjutan. Ketika kita menerima PDBK, PPDB penerimaan peserta didik baru biasanya itu kan kita lakukan identifikasi tentang apa yang kemampuan awal anak ya yang sudah dimiliki atau yang belum dimiliki seperti itu. Nah, itu kita juga memerlukan data awal untuk melakukan pelayanan begitu. Jadi nanti memang di sini Bapak Ibu itu tujuannya dapat kenali apakah anak tersebut itu memiliki hambatan sesuai dengan karakteristiknya seperti itu. Namun ketika ada PDBK ya peserta didik yang sudah lama ada mungkin di kelas Bu Wawa tadi kan sering ketemu walaupun pandemi itu kan jadi kita otomatis sudah tahu bagaimana karakteristik anak tersebut. Dan tadi Pak Hairul juga dibuktikan dengan hasil tulisannya ya yang masih sempurna begitu. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi itu juga bisa dijadikan bukti bahwa Pak Hairul juga diduga mengalami kesulitan belajar disgrafia itu dari tulisannya begitu. Jadi ada buktinya. Makanya saya tekankan kemarin kalau memang ada foto, video, bukti identifikasi dan asesmen disertakan. Nah, itu sebagai penunjang Bapak Ibu ketika menyimpulkan atau menduga anak tersebut mengalami hambatan. Jadi tidak serta-merta cuman awang-awang gitu ya maksudnya begitu. Bahasanya awang-awang itu gitu ya maksudnya. Ya. Betul ya, ada begitu maksudnya. Gitu ya. Pak Hairul luar biasa dan Bu Wawa tanggapannya kritis sekali. Boleh saya tahu kita ini satu kelas ini SMP semua ya Bu? Ada yang SD sepertinya. Tapi kebanyakan SMP begitu. Apabila ini adalah multi level, multi tingkat, ini izin Ibu berkenaan instrumen identifikasi pada kesulitan belajar. Di sana kan contohnya yang saya tahu matematika, kebetulan saya senangnya matematika. Jadi ini sulit membedakan tanda plus, minus, kali, bagi, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, kemudian hitungan bilangan. Nah ini apakah berlaku untuk
SD, SMP, SMA Iya. atau bagaimana ya Ibu ya? Semua. Mohon izin. Semua di Kalau- BIMTEK ini sama, Ibu. Kalau misalnya untuk anak kelas 1 SD, lebih kecil, lebih besar, kayaknya belum deh ya Bu ya, kalau menurut saya. Iya. Iya, Gitu. tidak Jadi, semua, Ibu. Mungkin ada, makanya mungkin harus ada pembedaan. Ini mohon info kepada tim pengembangnya saja. Mungkin Iya. mungkin perlu pembedaan dari pertanyaan-pertanyaan itu, demikian. Itu saja Bu, Iya. saya kepengen tahu. Iya. Makasih Bu. Iya. Nggih, nggih. Untuk BIMTEK ini semuanya menggunakan form itu, Bu Wawa. Jadi setiap guru dari SD sampai TK, nggih, sampai SMA itu sama. Latihan dulu Bu nggih. Iya, jadi itu mungkin tanda besar kurang ketika ada keterangan itu bisa disertakan memang plus atau minus ya, yang untuk SD itu belum bisa. Kalau memang tanda kurang disesuaikan saja dengan kondisi PDBK Bapak Ibu ketika mengidentifikasi. Dan saya kembali lagi seperti pertanyaan Pak Hairul di awal sama Bu Wawa, dari bobot yang 100 itu dari mana dan formnya itu dari mana, itu semuanya memang bukan saya yang menyusun ya, itu dari tim ahli, konsolidasi tim ahli semuanya. Jadi menghasilkan, sebelum ada BIMTEK ini, menghasilkan form-form yang seperti tersebut. Nah, untuk memudahkan makanya langsung di by system untuk memudahkan Bapak Ibu menyimpulkan begitu. Ya, jadi saya mampu menjawabnya seperti itu karena memang saya tidak ikut menyusun begitu ya Pak Hairul dan Bu Wawa. Jadi ini sudah jadinya seperti ini. Jadi saya menyampaikan ke Bapak Ibu tugas saya begitu. Semoga bisa diterima penjelasan saya, nggih. Terima kasih banyak, sangat kritis sekali kelas 237 ini luar biasa. Ya, saya jadi banyak belajar dan itu pun juga saya memang pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu juga sudah pernah saya sampaikan di peserta sebelumnya. Memang ada yang seperti itu dan jawabannya memang itu adalah dari tim ahli, dari konsolidasi tim ahli begitu, dosen-dosen pengembang tim ahli begitu. Ya baik, tadi cukup ya dari Pak Hairul dan Bu, tanggapan Bu Wawa tadi ya, terima kasih banyak. Ada lagi tadi ada yang disampaikan Bu Sri ya tadi itu ya, sempat mohon maaf Bu Sri, saya sampai melanjutkan penjelasan. Silakan Bu Sri, tadi ada yang mau disampaikan sedikit saja karena waktu kita sudah melebihi. Terima kasih, memang cuman tambahan sedikit saja karena siapa tadi Pak Hairul, kebetulan kami sama-sama guru matematika. Seperti apa yang beliau ragukan, saya juga ya. Pertama kelas 7 yang dimana ketika ya lagi-lagi kambing hitam pandemi kemarin, anak-anak untuk belajar mata pelajaran yang lain dengan jarak jauh yang hanya membaca mungkin bisa, tetapi kalau matematika itu sangat sulit memahami dengan hanya dikirimkan materi. Yang kedua, seperti yang pernah saya baca bahwa salah satu ciri dari diskalkulia itu adalah ketidakmampuan anak menghitung, di mana ketika yang lain sudah langsung misalnya 1 + 1 2, dia masih menggunakan jari. Iya, dalam menggunakan jari. Jadi ya kemungkinan ya kan tadi tiga-tiganya hambatan cukup ya, kemungkinannya ya kalau yang menulis tadi sudah jelas, anak kelas 7 yang tulisannya masih seperti itu, saya pikir Pak tidak faktor usia kecepatan sekolah, karena di sekolah saya juga banyak sekali anak yang kecepatan sekolah ya, termasuk saya Pak, mohon maaf, termasuk saya sendiri orang juga yang kecepatan sekolah, tetapi yang maaf, saya juga pencuri umur. Ya, jadi mungkin saya sepakat kalau yang dua, kalau yang disgrafia dan di disleksia, tetapi kalau diskalkulia masih ya lagi-lagi kita harus lihat dulu perkembangannya beberapa mungkin pengajaran minggu ke depan, setelah benar-benar kita ajar dengan tidak hanya mengandalkan tatap muka seperti apa yang daring seperti kemarin, apakah ini anak ada perubahan atau tidak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri sarannya untuk Pak Hairul. Mungkin dari hasil-hasil belajar tentang matematika juga bisa menjadi pedoman Pak Hairul ya untuk anak tersebut mengalami disleksia
atau tidak begitu ya, dia diskalkulia atau tidak ya, mohon maaf nggih, mohon maaf ya begitu. Untuk tugasnya Pak Khairul mungkin tadi yang Bu Wawa sampaikan saya lupa, apakah bisa dijadikan satu? Kalau bisa itu tadi yang dari identifikasi Pak Khairul itu yang primer apa, yang paling menonjol apa? Ketika anak tersebut kalau saya rasa dari tulisan itu sudah mengalami hambatan, lalu membaca juga mengalami hambatan. Saya rasa anak tersebut condongnya lebih menonjol ke slow learner begitu. Jadi lebih ke ada tingkatan intelektual yang mempengaruhi begitu. Tidak hanya dari pandemi ya, tidak hanya dari pandemi. Mungkin bisa ditindaklanjuti lagi supaya lebih yakin. Kalau saran saya silahkan dikumpulkan dengan satu hambatan yang menonjol begitu, seperti yang Bu Wawa tadi kan, yang menonjol itu lebih ke slow learner-nya gitu, anak yang anak PDBK-nya tadi begitu Pak Khairul. Tapi tidak ketika ditemukan tiga-tiganya, memang saya rasa lebih ke slow learner kalau memang tiga-tiganya itu bermasalah begitu, di area tiga-tiganya yang bermasalah begitu. Dan saya tekankan kita di sini memang mengidentifikasi akademiknya bagaimana kemampuan akademiknya yang seperti apa begitu. Ya, Bapak Ibu begitu nggih, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Wawa, ada ya, silakan ada yang disampaikan. Saya ingin pencerahan saja. Kalau kami mengamati tadi hasil yang dicapai oleh siswa dari Pak Khairul itu untuk yang disgrafika ya Pak, 100, ada 3 angka ini, 100 itu kan bottom line banget. Iya. Bottom line banget. Nah ini saya setuju dengan Bu Sri Dangga, apakah ini tidak terlalu prematur, terlalu dini kita menilai dia begitu, apakah tidak tunggu lagi dikit, ada screening filtering lebih lanjut, karena bottom line banget begitu 100. Kalau seperti yang saya nilai itu kan tadi yang punya Melodi 170, yang punya saya kebetulan 200 sekian. Nah itu kan sudah confirm dia melampaui sekali. Kalau misalnya 100, mohon petunjuk sebaiknya bagaimana ya Bu? Makasih. Iya, makanya tadi saya memberi saran lebih ke slow learner Bu Wawa, karena di skor slow learner-nya tadi lebih dominan, lebih menonjol di karakteristik di slow learner-nya begitu Bu Wawa. Jadi itu tapi jangan, kalau misalnya ada 2 hambatan jangan dijadikan satu. Jadi memang satu-satu gitu, karena berbeda nantinya. Tidak bisa dijadikan satu karena karakteristiknya pun juga akan berbeda. Oh iya Bu. Tapi cenderung di situ. Terima kasih ya Bu Wawa, sudah diingatkan. Ya, Pak Sukri, kenapa Pak Sukri terakhir ya, Bapak Ibu? Pak Sukri mohon maaf ya. Kebetulan yang saya lakukan identifikasi hampir mirip sama Pak Khairul. Saya menemukan dua gangguan gitu ya, slow learner sama, kalau di sini malahan 2 ya, sesuai dengan form yang kita isi gitu kan, disleksia dan disgrafia. Nah terus Bu Desi minta kita 1 gitu, artinya 1 yang kita tampilkan. Bagaimana kalau seandainya itu benar-benar hasil observasi kita, terus hasil wawancara dan sebagainya, pokoknya benar-benar di lapangan seperti itu, gimana? Iya, nggak apa-apa Bapak. Berarti kan anak tersebut memiliki hambatan majemuk, hambatan ganda begitu. Ya monggo, silahkan. Bagaimana hasilnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Yang penting sesuai dengan karakteristik yang dominan, yang menonjol di anak tersebut seperti apa begitu. Tapi kan sebelumnya disarankan dulu untuk 1 aja ada gitu. Nah, seandainya di lapangan kita menemukan, ya memang sih ini 1 PDBK, cuman setelah kita lakukan identifikasi, ternyata dia mengalami itu semua gitu. Berdasarkan POM. Iya, nggak apa-apa, karena tadi Pak Khairul kan ada di angkanya itu masih rata-rata begitu loh. Kalau si Bu Wawa tadi kan 200 lebih dari 100. Jadi kan Pak Khairul kan di rata-rata. Mungkin kan ada masih bisa
di keraguannya gitu loh, masih ada keraguannya lagi kan tentang yang apa diskalkulia tadi. Tapi di Eh, slow learner karakteristiknya lebih banyak, lebih dominan begitu maksudnya. Kalau Bu, silakan saja Pak Sukri gimana hasil terkait dengan ini identifikasinya kan Pak. yang kita hanya sekedar pengguna lagi gitu kan. Tentunya ada Iya, rentang bahwa anak ini low learner, disleksia atau disgrafia gitu kan. Nah, kalau menurut saya kita terima aja identifikasi ini. Toh kita juga bukan ahlinya ahli gitu kan. Maksudnya kami rata-rata di sini kan hanya guru mapel, guru kelas gitu kan. Cuman jujur saja pengetahuan pengalaman seperti ini sangat membantu kami iya, di sekolah gitu. Artinya kami tidak mengawang-awang gitu kan. iya, Memang di waktu pelatihan pertama itu juga kita ditekankan jangan menjas anak itu disleksia, anak jangan menjas anak itu iya, learner. Nah, kalau kami tapi kenyataannya seperti ini waktu itu diskusinya. Nah, bagaimana kalau berikan alat? Nah, dengan adanya identifikasi ini saya lihat lumayan sih gitu, Bu. Jadi tapi bagi saya lakukan observasi lagi seluruhnya gitu. Ya, mohon maaf Bu Wawa, kalau Bu Wawa kan langsung satu gitu ya. Jadi kalau iya, ya iya, jadi langsung iya, satu gitu ya. iya, Maaf Jadi Pak, mohon maaf tapi itu langsung satu karena kami melihatnya sudah, itu yang iya, paling menonjol nggih, setelah nggih. betul, Saya juga maklum gitu. Tapi iya, eh, iya. Kalau sebaiknya kita lebih lanjut nggih, gitu. lebih iya, saya paham Pak Sukri. Memang seperti yang saya katakan tadi, nantinya kita itu sebagai guru kan pasti akan ada identifikasi lanjutan ya, asesmen lanjutan. Bagaimana perkembangan hasil identifikasi menemukanali di awal bagaimana kemampuan anak tersebut berdasarkan karakteristik yang menonjol pada saat ini. Dan ketika BIMTEK ini, Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini, kan kita juga terpacu pada waktu. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas itu kan cuman hanya beberapa hari gitu ya, 1 hari atau 2 hari begitu. Jadi memang saya sarankan saya tidak menyalahkan untuk tidak mengirim 2 hasil identifikasi ya. Saya menyarankan silahkan yang menonjol yang menjadi hambatan primer pada anak tersebut itu yang disertakan, itu yang diunggah. Namun kalau Bapak Ibu memiliki istilahnya keyakinan bahwa anak tersebut itu setelah diidentifikasi diduga mengalami hambatan lebih dari 1 atau hambatan majemuk, disilahkan untuk mengunggah sesuai dengan hasil kerja Bapak Ibu. Dan lebih bagus lagi kalau disertai video, foto seperti Pak Hairul dan Bu Wawa tadi sebagai bukti penyerta dan pendukung dari yang Bapak Ibu lakukan. Begitu ya Pak Sukri. Silakan saja Pak yang menonjol seperti apa. Kan tadi sudah ada skornya juga kan? Ada rentang skornya begitu, nggih. Pak Sukri silahkan. Nanti akan ada sesi kita presentasi ya, presentasi identifikasi selain dari Bu Wawa dan Pak Hairul nanti di pertemuan selanjutnya dengan asesmen begitu. Ya, baik begitu ya Bapak Ibu, kita sudah melebihi batas waktu ya seperti yang ditentukan. Mohon maaf kalau kita sudah sering keasikan diskusi ya pada siang hari ini. Jadi alhamdulillah saya senang sekali berarti Bapak Ibu tidak ada yang mengantuk begitu ya walaupun kita dilaksanakan di siang sampai sore hari begitu. Nah, untuk terakhir Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu menyampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah diskusi pada siang hari ini di kolom chat sebelum saya tutup. Silakan Bapak Ibu mengisi kolom chat bagaimana Bapak Ibu perasaannya setelah diskusi hari ini. Silakan Bapak Ibu. 2 menit. 2 menit. Oke, makin on fire. Oke, terima kasih banyak. Iya.
Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atensinya, perhatiannya, kerjasamanya. Mohon maaf sekali kalau saya ada kekurangan penjelasan, kekurangan apapun itu. Saya mohon maaf ada kesalahan kata-kata yang menyinggung. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatian, semangat Bapak Ibu luar biasa. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat untuk melayani PDBK. Begitu nggih, supaya PDBK dapat terlayani secara maksimal dan optimal begitu. Terima kasih banyak, kita akan bertemu di ruang Vikon hari Senin. Oh iya, sebelum saya tutup saya tawarkan kembali ke Bapak Ibu. Hari Senin kita Vikon jam berapa? Monggo disepakati supaya tidak ada